Shalom, berikut ini adalah pengumuman selama sepekan. GBI Malahayati Sunday School Online Service Minggu 6 Maret mulai dari pukul 11 hingga 12 siang via Zoom meeting bersama dengan Kak Talita. Jangan lupa ya, GC Online Sunday Service dengan tema Modern Conquerors Minggu 6 Maret mulai dari pukul 4 sore hingga selesai via Zoom meeting bersama dengan Kak Yemina. Jangan lupa ya. Toko Rayon 17 telah dibuka. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin membeli produk berupa baju-baju rohani, Anda dapat melakukan pembelian melalui Tokopedia. Berikut adalah beberapa contoh hoodie dan kaos yang tersedia di Toko Rayon 17. GBI Rayon 17 Lampung bekerja sama dengan Klinik Lampung Sehat menyediakan layanan call center COVID-19. Informasi yang bisa didapat antara lain ketersediaan rumah sakit, ketersediaan oksigen, ketersediaan obat-obatan di apotik, telemedicine, ketersediaan ambulan, dan panduan isolasi mandiri. Bagi Anda yang membutuhkan informasi tersebut, dapat menghubungi nomor telepon di 0813 7970 2200. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan diakonia dapat mentransfer persembahan saudara ke rekening BCA di 178011427 atas nama GBI Malahayati Diakonia. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus memperkatakan Mazmur 91 agar iman kita tetap dikuatkan oleh Roh Kudus. Menara doa online GBI Rayon 17 Lampung telah dibuka. Menara doa ini akan dilakukan setiap Senin sampai dengan Jumat. Untuk jemaat yang membutuhkan pelayanan konseling, dukungan doa, ataupun pelayanan lainnya dapat menghubungi call center berikut ini. Dan khusus bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa dapat mengisi formulir permohonan doa yang terdapat dalam mobile aplikasi GBI Rayon 17. Berikut cara untuk mengisi formulir permohonan doa melalui mobile aplikasi. Masuk ke dalam mobile aplikasi GBI Rayon 17 Lampung, kemudian pilih ikon permohonan doa, isi nama, alamat, nomor telepon, email, serta permohonan doa yang ingin didoakan. Kemudian klik submit. Dihimbau kepada jemaat untuk dapat mensubscribe YouTube channel GBI Rayon 17 Lampung dan mengaktifkan lonceng notifikasi. Serta menginstal mobile aplikasi Rayon 17 melalui Google Play Store untuk pengguna Android dan App Store untuk pengguna iOS. Sekarang waktunya untuk mengikuti ibadah live streaming. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom semuanya. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Secara umum, arti dari paradigma adalah sebuah cara orang memandang sesuatu. Paradigma yang dimiliki seseorang mempunyai peranan penting untuk menentukan bagaimana ia bersikap kepada kejadian yang dialami dan meresponi hal-hal yang terjadi dalam hidupnya. Saat kita mendengar mengenai paradigma yang baru, tentu kita berpikir, jika ada paradigma yang baru, pasti ada paradigma yang lama. Mari kita bandingkan keduanya. Perbedaan pertama adalah paradigma lama adalah hasil kejatuhan manusia di dalam dosa. Sedangkan paradigma baru ada proses manusia menerima karya salib Kristus di kayu salib. Perbedaan kedua, paradigma lama berasal dari dunia. Sedangkan paradigma baru berasal dari Bapa di sorga. Perbedaan yang ketiga, manusia yang memakai paradigma lama berpandangan semua untuk diri sendiri. Sedangkan orang percaya yang memakai paradigma yang baru mempunyai fokus untuk menyenangkan Tuhan. Perbedaan yang keempat, tujuan dari manusia yang memakai paradigma lama hanya semata-mata ingin dihormati dunia. Di sisi lain, orang percaya yang memakai pandangan yang baru mempunyai tujuan untuk membawa penghormatan hanya kepada Tuhan. Perbedaan yang terakhir, manusia yang memakai paradigma lama melakukan hal-hal baik hanya supaya tidak masuk neraka dan takut tidak diberkati. Di sisi lain, orang yang percaya yang memakai paradigma baru mempunyai motivasi untuk berbuat baik karena mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan dan melakukannya dengan sukacita karena mereka mengasihi Tuhan. Jadi, setelah kita mengetahui perbandingan antara paradigma lama dengan paradigma baru di dalam Tuhan, tentu kita ingin hidup di dalam paradigma baru. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa hidup dalam paradigma yang baru di dalam Tuhan? Yuk kita lihat contoh dari seorang bernama Zakheus. Zakheus adalah seorang pemungut cukai yang hidup di kota Yeriko, di mana pada zaman itu pemungut cukai dipandang hina karena dianggap melakukan pemerasan. Namun suatu kali, saat mendengar Yesus datang ke kotanya, dia memanjat sebuah pohon supaya bisa melihat Yesus. Perjumpaan dengan Yesus terjadi saat itu. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, paradigmanya berubah. Tukang peras ini seketika menjadi murah hati. Saat itu juga dia berkata bahwa setengah harta miliknya akan diberikan kepada orang miskin. Dan jika ada yang pernah diperasnya, akan dikembalikan 4 kali lipat. Perubahan paradigma hanya bisa terjadi saat kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Dia? Pertama, tentu kita harus mengalami kelahiran baru. Apa itu kelahiran baru? Waktu kita mengakui dosa-dosa kita, menerima karya Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib untuk setiap kita, kemudian mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, dikatakan bahwa kita mengalami satu proses kelahiran baru yang supranatural. Firman Tuhan katakan bahwa orang-orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Di samping itu, Tuhan Yesus mengatakan sebelum Dia naik ke sorga bahwa kita tidak ditinggalkannya sendiri. Dia menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, kini ada bersama dengan kita. Bahkan sesuai dengan yang disampaikan oleh gembala pembina kita Pak Niko, bahwa kita sedang dalam masa Pentakosta yang ketiga, di mana Roh Kudus sedang dicurahkan dengan dahsyat yang akan membangkitkan generasi Yeremia yang mencintai Tuhan Yesus dan menghasilkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Roh Kuduslah yang akan memberikan kuasa kepada setiap kita untuk mengalami perubahan paradigma. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah dalam pembaharuan budi sehingga kita dapat mengetahui kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Inilah paradigma yang baru itu. Namun, selain kita mengalami perubahan paradigma karena menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, kita juga perlu berusaha untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Hal penting yang harus kita ingat adalah kita hidup di dunia ini hanya sementara. Firman Tuhan katakan, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap ada untuk selama-lamanya. Biarlah kita fokus kepada kekekalan
dan hidup selalu untuk melakukan kehendak Allah. Satu lagi, kita mengalami perubahan paradigma saat kita membaca firman Tuhan atau Alkitab. Membaca Alkitab dengan tekun akan merubah cara pandang kita menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Karena di dalam Alkitablah dituliskan semua kehendak Allah bagi setiap kita. Nah, karena kita sudah lahir baru, sudah menerima Roh Kudus dan kuasanya yang dahsyat di masa Pentakosta ketiga ini, yang perlu kita lakukan supaya memiliki paradigma yang baru ialah, yang pertama, hidup tidak serupa dengan dunia ini. Yang kedua, tekun membaca dan mempelajari Alkitab. Dan yang ketiga, ikuti tuntunan Roh Kudus setiap hari. Mari kita hidup dalam paradigma yang baru dengan sukacita karena Tuhan Yesus sungguh mengasihi setiap kita. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang tiba waktunya untuk kita semua bangkit berdiri bersama-sama dan mengucapkan deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa dan menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom umat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya, kita mengucap syukur hari ini kita ada di bulan yang baru. Tuhan senantiasa menetapkan setiap langkah-langkah kita dan meneguhkan kita di dalam pengharapan. Amin. Mari setiap kita datang kepada Tuhan hari ini. Buka hatimu, bawa hidupmu kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur dan doa kita. Kami angkat tangan kami kepadamu. Kami menyembah Allah yang hidup dan benar. Allah yang senantiasa meneguhkan dan menguatkan setiap hati kami. Untuk kami terus berjalan sesuai dengan apa yang firman-Mu katakan ya Tuhan. Karena itu hari ini, biar kiranya Roh-Mu itu memenuhi setiap kami. Menjamah setiap kami. Sebab kami tahu Tuhan Yesus bahwa kami diselamatkan di dalam pengharapan. Karena itu Tuhan, kami akan dengan tekun dan setia untuk terus berharap kepadamu, untuk terus tetap berdoa kepadamu, untuk tetap percaya kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu di hidup kami untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang sudah Engkau pilih dan Engkau tetapkan menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur, berkati ibadah kami hari ini. Tuhan hadir, Tuhan melawan, Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali umat Tuhan. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di
apapun keadaan di hadapanmu, tetap kuatkan dan teguhkan hatimu. Allah turut bekerja bagimu mendatangkan kebaikan. Ketika tidak sanggup lagi, engkau pikul beban itu. Angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu memandang kepada Tuhan. Dia sumber dari segala sesuatu, sumber kebaikan, sumber kemurahan, sumber damai sejahtera, sumber sukacita, sumber kekuatan yang baru. Yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah mujizat pasti. Kau yang selalu yang selalu ku nanti. Shenderala takarala takarala padala. Nyatakanlah kemurahan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah mujizat pasti terjadi. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan,
Kami bersyukur Tuhan buat minggu ini Tuhan, buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa Tuhan. Sampai saat ini Engkau terus memelihara Tuhan. Engkau memimpin, menuntun setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di minggu yang spesial ini Tuhan, kami terus mau mendekatkan diri kepada Engkau Tuhan. Melekatkan lebih intim lagi Tuhan. Kami tidak memandang Tuhan setiap persoalan yang ada Tuhan, tapi kami mau memandang Engkau Tuhan dalam hidup kami Bapa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau memberkati setiap umat-Mu yang ada di Rayon 17 Tuhan. Mereka yang beribadah secara online Bapa Tuhan, di rumah-rumah mereka Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami bawa mereka Tuhan saat ini terhubung dengan Engkau Tuhan. Melekat intim di dalam Engkau Tuhan. Ada kekuatan yang baru mengalir saat ini. Ada kesegaran yang baru Tuhan mengalir saat ini. Ada kesembuhan yang dari Engkau Tuhan tercurah Tuhan. Tercurah Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Ada kemerdekaan dalam berpikir Bapa Tuhan Yesus. Tidak ada lagi intimidasi, tekanan akan apapun Tuhan. Tapi janji-janji-Mu Tuhan. Bapa itu dihidupkan Tuhan hari-hari ini Tuhan. Diberkati keluar masuk umat-Mu Tuhan. Diberkati Bapak Tuhan rumah tangga mereka Tuhan. Damai sejahtera Tuhan. Sukacita Tuhan. Berkat-berkat yang baru Bapak Tuhan. Sehat sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kemanapun umat-Mu melangkah Tuhan, berkemenangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami membawa bangsa dan negara kami Tuhan ke dalam altar kasih-Mu Tuhan. Sampai Bapak Tuhan, sampai saat ini Tuhan, bangsa kami terpelihara Tuhan. Tertib, teratur, aman, sehat, sejahtera Tuhan. Diberkati pemerintahan yang dibawa pimpinan Jokowi Tuhan Yesus. Hikmat-Mu, pengertian-Mu mengalir Tuhan Yesus. Terima kasih jadi berkat bagi bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami juga tak lupa Tuhan, membawa para pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Baik itu Tuhan, Gembala Pembina Pak Niko Tuhan dan keempat wakilnya. Kami memberkati mereka Tuhan. Biar sehat selalu Tuhan. Melekat intim di dalam Engkau Tuhan. Hikmat-Mu mengalir atas mereka Tuhan. Diberkati juga Ibu Debbie dan keluarga besarnya Tuhan. Dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, kami membawa Gembala Rayon 17 Tuhan. Pak Budi Cahyadi Tuhan. Terus dipertajam Tuhan. Terus Bapak intim di dalam Engkau Tuhan. Dipakai dengan tanda-tanda heran Bapak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apa yang dialami itu kami alami Bapak Tuhan. Diberkati Ibu Rita. Diberkati anak-anaknya Tuhan. Ada tudung perlindungan Tuhan. Terima kasih dahsyat Engkau Tuhan. Luar biasa Engkau Tuhan. Bapak, kami saat ini mau diberkati Tuhan. Melalui perjamuan kudus Bapak Tuhan. Biarlah melalui perjamuan kudus ini Tuhan, ada kemerdekaan, ada kesembuhan, ada mujizat terjadi atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu Pendeta Hendy Suryana Tuhan. Bapa, Engkau yang memberikan pengertian Tuhan. Engkau yang memberikan Tuhan Yesus kehidupan atas setiap kami ketika firman itu ditaburkan Tuhan. Saat firman-Mu disampaikan Tuhan, ada mujizat yang tidak terbatas terjadi Tuhan. Ada pemulihan terjadi Tuhan. Ada berkat-berkat yang dibukakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami menantikan Tuhan. Firman-Mu Tuhan, itu kesukaan bagi kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, Pak Hendy Suryana Tuhan. Urapi dia Bapak Tuhan. Terima kasih Bapak, dahsyat dan ajaib Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari berikan tepuk tangan buat Allah penyelamat kita. Mari memuji-muji Dia dengan sukacita. Tetap tinggal berdiri umat Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Engkau Allah yang hadir di tengah umat-Mu. Engkau juru selamat kami yang with one accord, every praise
Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah seperti Engkau, Tuhan. Karena itu hari ini di dalam hadirat-Mu, kuatkan, teguhkan hati kami kembali. Mari angkat tanganmu, umat Tuhan. Sekali lagi kepada Tuhan. Oh, ralabatakara, Shandara batakara, labarala. Shandara labarala, barala. Sharala batakara. Oh, ya rabatakara. Ya rabatakara. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam ibadah raya online GBI Rayon 17 Lampung. Doa saya kiranya penyertaan dan perlindungan Tuhan tetap menjadi bagian saya dan saudara. Katakan amin. Saudara, hari ini saya mau mengajak kita semua untuk belajar lagi tentang Daud. Sebagai orang Kristen kita tentu banyak mendengar tentang Daud. Alkitab menulis bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Apa saja yang Tuhan suruh pasti Daud lakukan.
Sehingga Alkitab katakan bahwa Daud adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Tapi saudara, ada satu kisah di dalam Alkitab di mana Daud tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Daud tidak melakukan apa yang Tuhan suruh. Nah, kisah ini ada di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. 2 Samuel 12 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Daud menghibur hati Batsyeba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini, ayat 25. Dan dengan perantaraan Nabi Nathan, ia atau Tuhan menyuruh menamakan anak itu Yedija oleh karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah perintah yang Tuhan berikan kepada Daud. Tuhan perintahkan supaya Daud mengganti nama anaknya Salomo menjadi Yedija. Dan sebenarnya kalau kita lihat, perintah Tuhan ini mudah dilakukan oleh Daud. Karena seringkali ada hal-hal yang sulit yang Tuhan suruh Daud lakukan, toh Daud tetap lakukan, saudara. Waktu Tuhan suruh Daud maju berperang ketika orang Filistin mengepung dia di lembah Refaim, maka Daud maju. Kemudian waktu Tuhan suruh Daud membuat gerakan melingkar melalui jurusan pohon-pohon kertau untuk kembali menyerang orang Filistin, Daud juga lakukan itu. Kemudian waktu Tuhan juga suruh Daud untuk mengejar orang Amalek yang menawan istri dan anak-anak Daud, Daud juga lakukan. Daud kejar dan Daud taklukkan orang Amalek itu, saudara. Tapi mengapa perintah yang sepertinya mudah, perintah yang sepertinya sederhana untuk mengganti nama Salomo menjadi Yedija tidak Daud lakukan? Nah, kita akan belajar bersama-sama tentang hal ini. Saudara, tadi Alkitab menulis dan kita sudah baca bersama-sama bahwa ketika Batsyeba mengandung dan melahirkan anaknya yang kedua, maka Daud memberi nama Salomo kepada anaknya. Dan Alkitab menulis bahwa Tuhan mengasihi anak ini. Dan lewat perantara Nabi Nathan, karena Tuhan mengasihi anak ini, maka Tuhan menyuruh untuk memberi nama anak itu Yedija oleh karena Tuhan. Tapi Daud tidak mau mengganti nama Salomo menjadi Yedija, saudara. Sehingga sampai akhir hidupnya nama Salomo tetap Salomo. Nama Salomo tidak pernah berubah menjadi Yedija. Nah, saudara, kita perlu mengerti, setiap kali Tuhan mau mengganti nama seseorang, setiap kali Tuhan mau mengubah nama seseorang, itu bukan karena Tuhan iseng, saudara. Bukan karena Tuhan memilih nama yang lebih keren atau lebih bagus. Enggak seperti itu, saudara. Tetapi dengar baik, setiap kali Tuhan mengubah nama seseorang, artinya begini, Tuhan mau mengubah destiny hidup seseorang. Waktu Tuhan mengganti nama seseorang, maka Tuhan juga mengganti masa depan orang tersebut. Tuhan mengubah panggilan orang tersebut. Jadi setiap kali nama seseorang dirubah, maka ada rancangan yang baru yang Tuhan berikan. Ada masa depan dan rencana yang baru yang Tuhan siapkan buat orang itu, saudara. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab yang namanya diubah atau diganti oleh Tuhan. Yang pertama contohnya adalah Abram. Abram itu dirubah menjadi Abraham, saudara. Abram itu artinya bapa yang terhormat. Tapi Tuhan tidak mau tujuan hidup Abraham hanya menjadi bapa yang terhormat. Makanya Tuhan ganti nama Abram menjadi Abraham, yang artinya bapa banyak bangsa. Dari tujuan menjadi bapa yang terhormat diganti menjadi bapa banyak bangsa. Sarai diubah menjadi Sarah, yang artinya ibu bagi bangsa-bangsa, saudara. Yakub yang artinya penipu diubah menjadi Israel, yang artinya orang yang bergumul dengan Allah atau Allah adalah pemenang. Simon itu artinya ilalang,
orang yang tidak punya pendirian diganti oleh Tuhan menjadi Petrus, yaitu batu karang yang teguh. Jadi saudara, setiap kali Tuhan mengganti nama seseorang, maka ada destiny yang baru yang Tuhan siapkan buat orang tersebut. Nah, nama Salomo itu berasal dari kata shalom, yang artinya damai sejahtera, kemakmuran, dan kelimpahan. Sekali lagi, nama Salomo berasal dari kata shalom yang artinya damai sejahtera, kemakmuran, dan kelimpahan. Tapi Tuhan mau mengubah nama Salomo menjadi Yedijah. Arti nama Yedijah adalah the beloved of Jehovah, atau orang yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang dicintai oleh Tuhan. Tetapi sekali lagi saudara, di sepanjang Alkitab kita tidak pernah menemukan Daud memanggil nama anaknya Yedijah, melainkan tetap Salomo. Karena Daud tidak mau mengganti nama Salomo menjadi Yedijah. Mengapa hal ini terjadi saudara? Nah, saudara, kita perlu mengerti begini. Daud itu mengerti. Daud itu tahu apa artinya orang yang dicintai Tuhan. Kalau kita membaca kisah tentang Daud saudara, maka karena kasihnya Tuhan, karena cintanya Tuhan kepada Daud, yang membuat Daud menjadi orang yang diurapi oleh Tuhan. Karena cintanya Tuhan kepada Daud, yang membuat Daud dari seorang gembala kambing domba tinggal di padang rumput menjadi seorang raja yang luar biasa dan tinggal di istana yang megah. Karena cintanya Tuhan, Daud selalu menang dalam setiap peperangan yang dihadapi oleh dia. Karena cintanya Tuhan saudara, maka Daud itu berkenan hidupnya kepada Tuhan. Tapi dengar baik, Daud juga mengerti, ternyata orang yang dikasihi Tuhan itu, atau orang yang dicintai Tuhan itu, hidupnya tidak selalu enak. Bahkan kadang-kadang Daud harus mengalami masa-masa yang sulit, mengalami masa-masa yang sukar saudara. Karena cintanya Tuhan, Daud ngerti bahwa sehingga Tuhan mengizinkan Daud sejak kecil itu tidak diperhatikan, diabaikan oleh kedua orang tuanya. Daud tidak diperlakukan tidak adil oleh kakak-kakaknya. Karena cintanya Tuhan juga sehingga Tuhan mengizinkan mertuanya Daud, yaitu Saul, mengejar-ngejar Daud dan hendak membunuh Daud. Bahkan dilempar dengan tombak saudara. Dan karena cintanya Tuhan juga, Tuhan mengizinkan Daud suatu kali harus tinggal di dalam gua Adulam bersama dengan 400 orang yang tidak punya masa depan. Nah, kita harus mengerti, jikalau Tuhan mencintai Daud, maka Tuhan itu mendesain Daud. Dan saya mau katakan begini Bapak Ibu Saudara, jika hari ini kita ngerti bahwa Tuhan juga mengasihi saya dan saudara, Tuhan juga mencintai setiap kita, maka hidup kita juga akan didesain oleh Tuhan begitu rupa. Yang artinya begini, Tuhan akan mengizinkan saya dan saudara untuk masuk dan mengalami masa-masa yang sukar, untuk melewati padang gurun. Dan begini saudara, cintanya Tuhan pada saya dan saudara itu seringkali membuat kita harus dididik oleh Tuhan. Cintanya Tuhan buat saya dan saudara seringkali membuat kita itu diajar oleh Tuhan. Dan kita harus mengerti bahwa begini, ketika hidup kita sedang dididik oleh Tuhan, ketika hidup kita sedang diajar oleh Tuhan, maka seringkali didikan Tuhan itu tidak enak. Seringkali ajaran yang Tuhan lakukan buat saya dan saudara itu menimbulkan kesakitan dalam hidup kita, menempa kita dengan keras, membuat kita masuk dalam masa-masa yang sulit, sehingga membuat kita merasa tidak enak dan tidak nyaman. Tapi demikianlah orang yang hidupnya dikasihi oleh Tuhan akan dididik dan diajar oleh Tuhan. Ibrani 12 ayat yang ke-6 katakan begini saudara, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, Daud ngerti tentang hal ini. Makanya Daud
tidak mau mengganti nama Salomo menjadi Yedija, saudara. Apakah saudara pernah mendengar seorang tua berkata kepada anaknya? Ada seorang papa katakan kepada anaknya demikian, "Anakku, dulu papa pernah mengalami masa-masa yang sulit dalam hidup papa. Dulu papa pernah susah. Dulu papa pernah menderita. Papa pernah ada dalam masa-masa yang sukar. Miskin, mungkin gak punya apa-apa." Kemudian papanya katakan lagi kepada anaknya. Papanya bilang begini, "Tapi biarlah cuman papa yang mengalami hal itu. Kamu jangan sampai mengalami itu. Biar papa saja." Apakah saudara pernah mendengar orang tua katakan itu kepada anaknya? Nah saudara, ini juga yang Daud lakukan kepada Salomo. Sebagai seorang bapa, dia punya feeling seperti itu. Dan dia katakan seolah-olah, dia katakan begini kepada Tuhan. "Tuhan, udahlah. Aku ini tahu bagaimana rasanya dicintai oleh Tuhan. Orang yang dicintai Tuhan itu akan dididik oleh Tuhan. Orang yang dikasihi Tuhan itu akan dihajar oleh Tuhan. Akan ditegur oleh Tuhan. Jadi cukuplah Tuhan. Biar aku saja yang alami hal itu," kata Daud. Merasakan pahit, merasakan masa-masa yang sulit, merasakan masa-masa yang sukar dalam masa-masa dididik oleh Tuhan. Tapi Salomo, Tuhan, jangan. Biarlah anakku itu mengalami seperti namanya, yaitu dia mengalami damai sejahtera, kemakmuran, dan kelimpahan. Dan kalau kita baca di dalam Alkitab, saudara, kita akan menemukan bahwa seumur hidup Salomo, dia mengalami damai sejahtera, dia mengalami kemakmuran, dia mengalami kelimpahan bahkan sampai akhir hidupnya. Nah, kalau kita melihat hal ini sepertinya baik, saudara. Tapi saudara perhatikan. Saudara tahu, karena Daud tidak mengizinkan Tuhan untuk mendidik Salomo. Daud tidak mengizinkan Tuhan untuk mengajar Salomo. Maka pada akhir hidup Salomo, hati Salomo berpaling daripada Tuhan. Hati Salomo tidak lagi menyembah kepada Tuhan, tapi hati Salomo menyembah kepada berhala. Salomo menyembah kepada dewa-dewa. Karena apa? Karena Daud tidak mengizinkan Tuhan untuk mengajar Salomo. Daud tidak mengizinkan Tuhan untuk mendidik Salomo. Sehingga Salomo, dia keluar dari rencananya Tuhan. Dia keluar dari rancangannya Tuhan. Salomo tidak bisa menggenapi panggilan dan rancangan Tuhan dalam hidupnya. Karena Daud tidak mengizinkan Tuhan mendidik dan mengajar Salomo. Saudara, sehingga Salomo tidak bisa mengakhiri pertandingan dengan baik dan benar. Hari-hari ini mungkin ada di antara kita atau mungkin banyak di antara kita yang mengalami masa-masa yang sulit, mengalami masa-masa yang sukar. Saya mau katakan, seringkali Tuhan mengizinkan masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit terjadi dalam hidup saya dan saudara sebagai bentuk didikan Tuhan buat saya dan saudara, sebagai bentuk ajaran Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saudara, kita perlu mengerti begini, bahwa didikan Tuhan itu adalah cara Tuhan untuk menjaga kita tetap ada dalam rencana dan rancangannya Tuhan. Sekali lagi, didikan Tuhan, ajaran Tuhan itu adalah caranya Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan tetap bisa menjaga kita, tetap ada dalam rencana dan rancangannya Tuhan. Kalau saudara ingat tentang Yusuf, bagaimana dia harus dijual ke Mesir, bagaimana dia harus menjadi budak, difitnah oleh istri Potifar dan kemudian dia masuk penjara. Dan saya mau katakan semuanya itu adalah didikannya Tuhan. Supaya apa? Supaya Yusuf tetap ada dalam rencana dan rancangannya Tuhan. Karena rencananya Tuhan, rancangannya Tuhan, Yusuf itu menjadi raja muda di Mesir. Makanya dia harus dijual ke Mesir. Dia harus jadi budak, dia harus masuk penjara supaya dia ketemu dengan juru roti dan juru minuman Raja Firaun, mengartikan mimpi mereka dan kemudian
Yusuf diceritakan di hadapan Firaun. Dan akhirnya Yusuf bisa ketemu dengan Firaun dan mengartikan mimpi Firaun. Saudara, kalau Yusuf tidak menjadi budak, tidak masuk penjara, bagaimana mungkin dia bisa ketemu Firaun? Oleh sebab itu saya mau katakan begini. Didikan Tuhan itu adalah cara Tuhan untuk menjaga kita tetap ada dalam rencana dan rancangannya Tuhan. Nah, saya mau katakan begini saudara. Kalau engkau sedang dididik Tuhan hari-hari ini, engkau sedang diajar oleh Tuhan hari-hari ini, jangan lari, jangan putus asa, minta kekuatan daripada Tuhan. Dan percayalah begini, setelah masa didikan Tuhan itu selesai, maka Tuhan akan bawa kita masuk dalam penggenapan rencana dan rancangan Tuhan yang ajaib itu. Saudara, saya tahu hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah. Saya tahu hari-hari ini adalah masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Pandemi COVID-19 yang terjadi, itu membuat kita semua masuk dalam masa-masa yang sukar. Tapi saudara, kalau kita mau merenung sejenak, maka ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari pandemi yang terjadi. Bahkan sudah hampir 2 tahun saudara. Dan saya mau katakan begini, bahwa pandemi ini juga merupakan atau bagian dari didikan Tuhan buat hidup saya dan saudara. Nah, pertanyaannya begini, apa yang menjadi didikan Tuhan buat kita dari pandemi ini? Saudara, Yeremia 32 ayat 27 katakan begini. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk? Alkitab katakan begini. Tuhan yang kita sembah adalah Allah segala makhluk, pencipta langit dan bumi. Dialah Alfa dan Omega, dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa artinya saudara? Artinya begini, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan kita adalah the unlimited God. Ini yang kita bisa pelajari dari yang terjadi hari-hari ini. Dari pandemi COVID-19 yang sudah terjadi sudah lebih dari 2 tahun. Kita ngerti bahwa begini, Tuhan kita itu Tuhan yang tidak terbatas saudara. Artinya Tuhan kita Tuhan yang berdaulat penuh. Kalau Dia mau izinkan segala sesuatu terjadi, bisa terjadi. Nggak ada pernah satu orang pun yang menyangka akan terjadi pandemi di tahun 2020, bahkan sampai saat ini tahun 2022. Tapi dengar baik, kalau kita punya Allah yang tidak terbatas, kita punya Allah yang tidak dibatasi dengan apapun, maka kita tidak perlu takut dan khawatir. Karena begini, kita punya Allah yang tidak terbatas. Artinya kita punya Tuhan yang tidak dibatasi oleh kematian, karena Dia sudah bangkit 2000 tahun yang lalu. Kita punya Tuhan yang tidak dibatasi oleh waktu, karena Dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Dan juga saudara, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat, karena Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan saudara, Tuhan kita Tuhan yang tidak terbatas. Artinya begini, Tuhan kita itu tidak dibatasi oleh sakit penyakit. Karena bilur-bilurnya di atas kayu salib, itu yang menyembuhkan setiap penyakit saya dan saudara. Tuhan yang tidak terbatas, artinya begini, Dia tidak dibatasi oleh kekuatan apapun. Mungkin hari-hari ini ada kekuatan tertentu yang menekan hidupmu. Ada kekuatan-kekuatan lain yang membuat engkau takut dan khawatir. Tapi saya mau katakan begini, ada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Dan yang arti selanjutnya, dari arti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan kita tidak dibatasi oleh kemustahilan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini saudara, kita belajar bahwa pandemi ini adalah didikan Tuhan buat saya dan saudara. Dan kita belajar, kita mengingat, kita menyadari bahwa kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Kita punya Tuhan yang tidak ada yang mustahil bagi Dia. Hari-hari ini, apa yang menjadi keterbatasan bagi saudara? Lewat didikan Tuhan, kita diingatkan, kita punya the unlimited God, Allah yang tidak terbatas. Oleh sebab itu, serahkan segala persoalanmu kepada Tuhan. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkan segala masalahmu, pergumulanmu kepada Tuhan. Karena Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah terbatas, Dia sanggup menolong saya dan saudara.
Itu yang bisa kita pelajari yang pertama saudara, dari apa yang terjadi hari-hari ini. Poin yang kedua, Mazmur 33 ayat 13 katakan demikian. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Firman Tuhan katakan begini, bahwa Tuhan itu memandang dan menilik setiap kita. Terjemahan lain katakan bahwa saudara, bahwa Tuhan itu menatap dengan penuh perhatian, atau Tuhan itu mengawasi setiap kita. Tuhan itu berjaga-jaga dengan setiap kita. Jika terjadi sesuatu yang di luar kemampuan kita, terjadi sesuatu di luar kendali kita, maka Tuhan akan mengambil alih hidup kita. Jadi kita belajar saudara, lewat pandemi yang terjadi adalah begini, God is in control. Tuhan tetap memegang kendali dalam hidup setiap kita. Bahwa begini saudara, tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini tanpa sepengetahuan Tuhan, tanpa dalam kendalinya Tuhan. Demikian juga hidup saya dan saudara. Meskipun hari-hari ini sepertinya permasalahan kita lepas kendali, sepertinya pergumulan kita udah tidak bisa dikendalikan lagi. Permasalahan-permasalahan yang datang buat menimpa saya dan saudara itu sudah di luar batas kita. Sudah tidak bisa kita kendalikan lagi. Justru di waktu-waktu seperti itu saudara, maka Tuhan akan mengambil alih segalanya dalam hidup saya dan saudara. Maka Tuhan akan mengambil alih permasalahanmu. Tuhan akan mengambil alih sakit penyakitmu. Tuhan akan mengambil kendali dalam setiap pergumulan saudara. Kalau Tuhan yang memegang kendali, percayalah, Tuhan bawa saya dan saudara kepada kemenangan demi kemenangan. Saudara. Kalau Tuhan yang pegang kendali, percayalah, Tuhan bawa kita kepada jalan keluar, pada satu jalan yang terbaik yang daripada Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus katakan begini, tidak ada sehelai rambut kepalamu yang akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Artinya begini saudara, sehelai rambut kita jatuh pun itu seizin Tuhan. Sehelai rambut kita jatuh itu pun dalam kendalinya Tuhan. Makanya saya mau katakan begini, keluargamu ada dalam kendalinya Tuhan. Suamimu ada dalam kendalinya Tuhan. Istrimu, anak-anakmu ada dalam kendalinya Tuhan. Usaha pekerjaanmu juga ada dalam kendalinya Tuhan. Dan kita belajar lewat pandemi ini. Ada satu didikan Tuhan buat saya dan saudara. Dan kita belajar bahwa semuanya dalam hidup saya dan saudara itu dalam kendalinya Tuhan. Oh saudara, kalau segala sesuatu ada dalam kendalinya Tuhan, kita nggak perlu khawatir lagi. Kalau Tuhan yang pegang kendali, kita nggak perlu takut lagi. Sebab itu 1 Petrus 5 ayat 7 katakan begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu, sebab Ia yang memegang kendali akan hidupmu saudara. Dan kalau Tuhan yang pegang kendali, kita percaya bahwa Tuhan akan menuntun hidup saya dan saudara. Kalau Tuhan yang pegang kendali, kita percaya kita akan mampu melewati setiap badai, setiap ujian, setiap masalah persoalan dalam hidup saya dan saudara. Kalau Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kita, maka begini, kita dapat percayakan masa depan kita dalam tangannya Tuhan. Kalau Tuhan yang pegang kendali, maka begini, kita bisa percayakan keluarga kita, kita bisa percayakan suami, istri, anak-anak kita, kita bisa percayakan keuangan kita bisa percayakan sakit penyakit kita bisa percayakan pekerjaan dan usaha kita, karena semuanya dalam kendalinya Tuhan. Hari ini kita belajar 2 hal. Ada didikan Tuhan buat setiap orang yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika saya dan saudara adalah orang-orang yang dicintai Tuhan, maka Tuhan mengajar kita, maka Tuhan mendidik kita. Dan lewat pandemi yang terjadi, kita belajar, kita diingatkan, kita dididik bahwa kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Dan kita belajar yang kedua, Tuhan itu tetap memegang kendali dalam hidup setiap kita. Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu apa yang sedang saudara alami hari-hari ini. Tapi percayalah, kita
Kita punya Allah yang tidak terbatas. Allah yang sanggup menolong setiap kita. Kita punya Allah, kita punya Tuhan yang memegang kendali. Oleh sebab itu, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Percayakan setiap persoalanmu, permasalahanmu, pergumulanmu hanya kepada Tuhan. Dan saya percaya, karena kita dikasihi oleh Tuhan, karena kita dicintai oleh Tuhan, maka Tuhan akan menolong dan membela kita. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong setiap kita. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar doa saya dan saudara. Percayalah, Tuhan kita, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, Tuhan yang menyayangi dan mencintai kita, maka Dia akan selalu menolong saya dan saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan. Kami belajar bahwa ketika kami adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kami adalah orang-orang yang dicintai Tuhan, maka kami tahu Tuhan akan mengizinkan didikan Tuhan itu ada pada kami. Sekali waktu Tuhan akan mengajar kami. Dan mungkin Tuhan, ketika kami masuk dalam masa-masa didikan Tuhan, ketika kami ada dalam masa-masa Tuhan mengajar kami, mungkin itu tidak enak, mungkin itu tidak nyaman. Tapi satu hal yang kami tahu, didikan Tuhan itu membawa setiap kami untuk terus ada dalam rencana dan rancangan Tuhan, supaya kami tidak keluar dari panggilan dan destiny ilahi dalam kehidupan kami. Dan lewat pandemi yang terjadi kami belajar, kami punya Allah yang tidak terbatas, kami punya Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Kami punya Tuhan di mana tidak ada kemustahilan bagi Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu kami mau serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Kau yang pegang kendali dalam setiap kehidupan kami. Kau yang pegang kendali dalam umat-umat-Mu ya Tuhan. Dalam setiap usaha pekerjaan kami. Bahkan Kau juga yang pegang kendali bagi gereja kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau berkati setiap umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah online pada hari ini. Dan biar kiranya kasih setia Tuhan terus ada dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan setiap kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, maka kita perlu koreksi hidup kita. Apakah mungkin ada dosa, ada kelemahan, kekurangan dalam kehidupan kita. Dan kalau ada, maka kita minta ampun kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Kami datang kepadamu Tuhan. Sebelum kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus, sebelum kami duduk bersama-sama sehidangan dengan Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni kelemahan kami, ampuni kekurangan kami ya Tuhan. Supaya kami dilayakkan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Supaya berkat Tuhan itu turun atas kami. Terima kasih Bapa. Kau berkati roti dan anggur. Kau berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan dan kita angkat tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan dan kita angkat tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat
kami untuk dilayakkan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Kami tahu Tuhan, berkat Tuhan ada atas umat. Syaralabaralabaralabar. 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 Syakaralabaralabar. Biar Engkau memberkati setiap keluarga Tuhan. Engkau memberkati setiap pribadi yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Setiap mereka yang duduk sehidangan dengan Tuhan. Biar kasih-Mu mengalir saat ini. Biar kebaikan kemurahan Tuhan mengalir atas umat-Mu. Hamba berdoa Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang dalam pergumulan permasalahan Kau berikan jalan keluar. Kau berikan kemenangan buat setiap mereka ya Tuhan. Yang putus asa Tuhan hiburkan, Kau berikan semangat yang baru. Kau yang menolong setiap umat-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya, biar kiranya kasih setia Tuhan terus ada buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu Saudara, ini waktunya untuk kita memberikan persembahan. Dan Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dengan 3 cara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa mentransfer ke rekening-rekening gereja. Yang kedua, Bapak Ibu bisa men-scan QRIS yang ada. Dan yang ketiga, Bapak Ibu bisa membawa persembahan Bapak Ibu ke GBI Malahayati. Dan sekarang mari kita semua bangkit berdiri dan kita perkatakan deklarasi persembahan dengan sungguh-sungguh. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Tahun 2022 adalah tahun membangun kembali reruntuhan. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima pekerjaan, bisnis, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Yang belum punya pasangan diberikan jodoh. Mempunyai keluarga yang harmonis dan tidak ada kemandulan. Segala penghalang, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, dari dalam keluargaku, dari dalam pekerjaanku dan bisnisku. Dan ini adalah waktu untuk memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan saudara. Dan kita akan akhiri ibadah kita. Sebab itu saya undang semua bangkit berdiri. Angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Kekasih-kekasih hati Tuhan. Hari ini terimalah berkat yang terbaik dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus. Dalam persekutuan penghiburan yang manis dari Roh Kudus. Menyertai kita mulai hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati sama-sama katakan. Amin. God bless you all.